Halo Ed, kali ini saya akan bahas nih tentang di bagian CPT. Di sini saya akan sedikit bahas untuk bagian CPT nih, karena banyak banget yang beranggapan bahwa CPT itu bisa menambah power dari sepeda motor, terutama di pada motor-motor metik nih. Di sini saya jawab itu adalah salah besar. Kenapa? Karena bagian CPT ini bukan untuk menambah horsepower ataupun torsi pada motor metik. Ini sama sekali bukan menambah horsepower. Di sini saya jelaskan dikit kenapa saya bilang ini bukan horsepower, karena fungsi dari CVT ini adalah untuk penyaluran tenaga dari mesin ke roda belakang. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kenapa ketika sudah mengganti CVT motor itu akan berasa lebih enak adalah penyaluran tenaga dari mesin ke roda belakang itu lebih sempurna. Jadi fungsinya itu adalah untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang, bukan untuk menambah horsepower. Horsepowernya tetap eh, tergantung dari mesinnya, tapi untuk penyaluran ke roda belakang itu adalah yang ditentukan oleh bagian puli. Nah, itu dia nih fungsi dari puli. Nah, harus dipahami dulu nih sebelum main ke bagian lain. Karena banyak sekali yang nanya ke saya, Mas, motor saya sudah upgrade kirian nih, jadi harus upgrade apa lagi nih? Saya selalu bilang ketika sudah upgrade CVT, ketika sudah main ke mesin, otomatis CVT akan menyesuaikan lagi. Karena ada beberapa pengalaman setelah saya bore up, motornya itu awalnya udah full kirian, setelah saya bore up, CVT-nya itu malah tidak mampu untuk mengimbangi mesin, tenaga mesin yang disalurkan ke roda belakang, itu bisa terjadi slip. Jadi CVT itu atau puli ini fungsinya penyaluran tenaga. Dan di sini banyak sekali nih yang menanyakan berapa derajat sih yang enak, itu tergantung dari kebutuhan lagi. Karena untuk sekarang banyak sekali masih menggunakan derajat standar tapi memainkan nih center lock. Nah, center lock ini fungsinya adalah ketika roller terlontar tinggi atau RPM-nya tinggi, ini bergerak lebih masuk, jadi center lock-nya akan masuk ke bagian yang satunya. Dia akan masuk, otomatis pibel akan naik lebih tinggi, yang akan merubah rasionya akan menjadi lebih besar, otomatis yang puli belakang akan jauh lebih terbuka dan kampas itu lebih nempel ke bagian mangkok. Tapi harus diperhatikan lagi nih, setelah custom di bagian center lock harus diperhatikan lagi di bagian puli belakang, apakah yang ada di 3 pin atau 3 pelor itu bisa mengimbangi yang di bagian depannya. Karena apabila tidak bisa, otomatis pibel tidak akan bisa naik maksimal karena tertahan oleh puli belakang. Jadi sebenarnya puli ini sangat berkaitan antara depan dan belakang. Dan jadi untuk puli ini, apabila puli ini bagus, otomatis penyaluran tenaga dari mesin ke roda belakang itu sangat bagus. Dan itu bisa dikatakan akan menambah pertama top speed dan juga akselerasi. Dan apabila ini tidak pas, pulinya ini kurang bagus, penyaluran tenaganya itu kurang maksimal, otomatis dia akan menyebabkan pertama berat, loyo, dan juga boros. Kenapa boros? Karena RPM yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda belakang itu lebih besar karena penyaluran tenaga dari puli ini kurang bagus. Biasanya itu terjadi slip. Nah, itu dia, karena untuk setiap pabrikan menyarankan kita selalu rajin-rajin untuk menservis bagian CVT. Karena bagian CVT ini adalah bagian yang paling riskan penyaluran tenaganya yang dari mesin ke roda belakang. Jadi apabila ini kotor ataupun rusak, biasanya itu kan terjadi terledak apabila bagian mangkoknya itu kotor. Jadi otomatis bagian puli ini juga harus rajin-rajin dirawat. Dan selain puli ini juga ada rollernya itu bisa dientengin. Contohnya di sini saya ada roller. Sini ada roller super roller nih dari BRT juga. Standarnya itu motornya, apabila motor standar bisa menurunkan 2 gram dari standarnya. Ini tuh colornya bisa diturunkan 2 gram, otomatis lebih enteng. Tapi pasti suara mesin agak sedikit lebih meraung dari standarnya. Tapi itu bisa mengentengkan roller itu bisa menggeser bagian loading yang ada di puli. Karena banyak sekali nih untuk pengguna motor metik, ketika top speed biasa motor itu suara teriakan mesin itu seperti tertahan. Itu biasanya masalah itu di bagian puli. Itu penyaluran tenaga dari mesin ke roda belakang kurang maksimal, itu biasanya terjadi slip karena pulinya itu tidak mampu mengimbangi dari tenaga mesin yang akan disalurkan ke roda belakang. Ya, dan juga untuk bagian perspektif itu sangat berpengaruh karena apabila itu kurang bagus, otomatis ketika ini membuka full, yang di belakang bagian puli belakang itu tidak kuat menahan pibelnya yang naik, otomatis kan pembukaan puli di belakang itu lebih lebar, otomatis
speed yang dibutuhkan juga lebih keras agar jepitannya terhadap pibel itu lebih maksimal. Nah, itu dia bagian puli. Jadi jangan beranggapan mengganti puli itu bisa menambah horsepower. Itu salah besar. Tapi mengganti puli dengan yang custom ataupun yang original itu adalah untuk memaksimalkan tenaga dari mesin ke roda belakang. Nah, itu dia nih fungsi dari CVT, jangan sampai salah. Karena banyak sekali yang salah paham tentang bagian CVT ini. Mau ganti pul kirian biar bisa menambah tenaga, itu salah besar. Karena puli itu fungsinya adalah penyaluran tenaga dari mesin ke roda belakang. Jadi harus dicoba-coba nih bagian CVT yang enak untuk motor kalian, dan tentunya juga disesuaikan dengan berat dari bobot yang akan digunakan, atau kalian yang gunakan motor itu harus sesuai juga nih berat kalian berapa, jadi roller yang digunakan juga disesuaikan. Nah, itu dia untuk fungsi dari puli. Dan fungsi center lock adalah ketika roller itu terlontar naik, dia akan bergeser dan dia akan masuk ke bagian satunya, jadi otomatis pibel akan naik lebih tinggi, rasionya akan berubah lebih besar, otomatis yang belakang juga akan menekan lebih kuat. Itu dia nih penyaluran tenaga dari CVT, jangan sampai salah lagi Pak ya. Nah, itu dia karena ini beberapa pengalaman dari saya sampaikan, atau mungkin teman-teman punya pengalaman lebih bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, semoga video bisa bermanfaat dan terima kasih.